Shalom. Apa kabar jemaat Tuhan? Baik, luar biasa. Bersyukur kita pada sore hari ini ada di rumah Tuhan. Amin. Pertama-tama saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Mari toleh kiri kanannya, muka belakangnya. Ya, mohon maaf lahir dan batin untuk kita semua. Mungkin kita sudah ini ya bersilaturahmi dengan tetangga atau keluarga kita yang lain. Tapi kalau tidak salah kalau kita di dalam gereja juga melakukan hal yang sama. Saya jemput kita berdiri, siapkan hati kita sejenak untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Siap untuk sembah Tuhan pada sore hari ini. Kita ada di tempat ini, satu anugerah yang luar biasa dari Tuhan ya. Tahun ini diberikan kesempatan untuk kita boleh datang beribadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga bersamaan dengan saudara kita. Mereka merayakan Lebaran, tapi kita ada di rumah Tuhan, itu luar biasa ya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan sore hari ini. Tak henti-hentinya kami katakan Engkau luar biasa bagi kami ya Tuhan. Kami ada di tempat ini sekarang, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Bapa. Kami berterima kasih untuk waktu. Dan kami mau belajar menghargainya. Waktu untuk kami jumpa dengan Engkau. Ada di rumah-Mu Tuhan. Kami yang datang sore hari ini membawa hati kami kepadamu. Kami yang datang, kami yang lapar, yang haus akan Tuhan. Dan kami percaya Roh-Mu sudah ada di tengah-tengah kami. Kami rindu kehadiran kami pada sore hari ini tidak menjadi sia-sia Tuhan. Hampiri setiap kami dengan kasih Bapa yang luar biasa. Hari ini kami memperingati Engkau naik ke surga Tuhan. Itu bukti kasih-Mu bagi kami. Engkau menyediakan tempat bagi kami. Tapi Engkau tidak meninggalkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami mau ada di tempat ini, memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Sama-sama katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan
naik ke surga, berikan Roh Kudus. Sekali lagi katakan sama-sama, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam. Dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Datanglah sekarang Tuhan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Sekali lagi katakan, datanglah sekarang, datanglah sekarang. Amin. Mari penuhi setiap kami Tuhan, kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus. Terbuka kepadanya. Buka hati bagi Dia, katakan. Roh Kudus ini hamba-Mu. Roh Kudus, sekali lagi jemaat Tuhan katakan Roh Kudus. Sekali lagi katakan dari hatimu Roh Kudus.
ada di sini. Hampiri setiap umat-Mu. Yes, 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 yes. Kami bangga memiliki Bapa yang seperti Engkau. Kami bangga memiliki Engkau, Tuhan. Berkaryalah Engkau di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Badan puji penuhi tamu, sembah dan puji penuhi tamu. Yes Lord. Yes. Katakan sembah dan puji penuhi tatamu. Amin. Sembah dan puji penuhi tata. Yes Lord. Amin. Sembah dan puji penuhi
Kalau dia bukan raja, dia tidak akan kembali ke surga. Tetapi karena dia raja di atas segala raja, dia siapkan tempat bagi kita anak-anaknya. Amin, haleluya. Oleh sebab itu mari datang kepadanya, bawa pujian dengan hati yang bersungguh, bersyukur kepadanya. Karena dia adalah Allah kita yang luar biasa. Kami mau datang membawa pujian kami Tuhan. Sama-sama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang. Gloria, Gloria, besar Tuhan. Yes. Gloria. Amin. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Kami mengucap syukur Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, amin, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak. Gloria, lambaikan tanganmu. Yes. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Sama-sama. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, yeah, for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, amin. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Yes. Sama-sama kita katakan. Gloria. Bersukacita sore hari ini. Sebenarnya kurang begitu percaya kalau kita bisa memenuhi tempat ini sore hari ini, tapi Tuhan itu tahu kerinduan setiap hati yang datang. Amin. Ya, siapkan hati kita untuk kita sama-sama
Terima firman Tuhan, teduhkan hati. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu, Yesus. Jemaat katakan kami bangga Tuhan. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Sama-sama katakan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu, Yesus. Kami bangga Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Sekali lagi katakan kami bangga, amin. Oh, kami bangga memiliki Yesus, amin. Kami bahagia menjadi milik-Mu, amin. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu, Yesus. Kami bangga Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu. Sekali lagi katakan, kami bangga Tuhan, oh, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu, Yesus. Kami bangga, oh, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Kami memuji, kami menyembah, kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Sekali lagi kami memuji, kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Gembala yang baik, pemilik gereja dan raja di atas segala raja, yang sudah menang dari segala setan-setan, sudah menang dari segala alam maut,
Dan dalam rangka kami mengingat Yesus Isa Al-Masih Tuhan kami naik ke sorga. Hari ini Tuhan kami bahagia karena Kristus naik ke sorga. Tidak akan di sana selamanya. Di sana akan mempersiapkan tempat bagi orang-orang salehnya. Karenanya itu ajar kami tetap beriman dan percaya kepada Kristus. Walaupun secara kasat mata kami tidak melihatnya, tapi dengan iman kami percaya Dia ada. Dan Dia berdoa untuk kami. Terima kasih. Pada malam hari ini kami ada di dalam rumah Tuhan. Kami dengan antusias diberikan kami sehat supaya kami bisa bergerak dan bisa memuji Tuhan. Dan kami datang mendengarkan firman-Mu. Kami datang memberikan persembahan pujian kami. Kami datang dengan tunduk diri di hadapan-Mu. Seberapa banyak kami hadir sore ini diberkati Tuhan pasti. Terima kasih Tuhan. Kami ingin berdoa untuk pemerintah. Tuhan memberkati khususnya TNI dan Polri. Mereka mengayomi kami, mereka menjagai memelihara kami. Dan kami percaya mereka diberkati Tuhan. Karena mereka bertanggung jawab. Mereka diutus oleh Tuhan untuk menjagai masyarakat, umat manusia, umat Allah. Ibadah ini tolonglah supaya jadi karena kehendak-Mu. Kami yang datang diberkati Tuhan. Kami siapkan hati yang terbaik. Berikan kami sehat, semangat yang luar biasa. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang siap diberkati, mari katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan sekali lagi. Haleluya. Agak kurang semangat. Diulang lagi 1, 2, 3. Boleh duduk. Shalom. Mari kita baca Injil Lukas pasal terakhir. Ayat yang terakhir. Injil Lukas pasal terakhir, ayat yang terakhir. Ayat 50, 51, 52, 53. Judulnya Kenaikan Yesus. Mari kita baca bersama Injil Lukas pasal 24 ayat 50, 51, 52, 53. Judulnya Kenaikan Yesus. Kita baca 1, 2, 3, 4. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke Betania, dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Begitu singkatnya bacaan kita hari ini. Ya, riwayat Yesus Kristus Tuhan lahir di Bethlehem dari Bunda Maria. Oleh ilham Roh Kudus, Ia hadir sebagai manusia karena Allah menjelma. Usia kira-kira 33 tahun sekian, Ia dibaptis secara manusia oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Usia 33 sekian, kemudian Ia disalibkan, lalu mati di atas kayu salib. Kita lewati baptisannya tadi. Setelah Ia mati pada hari Jumat, kemudian pada hari Minggu, pagi-pagi benar, Ia bangkit. Artinya berapa malam di dalam kuburan? Halo? Ia mati pada hari Jumat, pagi-pagi hari Minggu, Ia bangkit dari kematian. Berapa hari di dalam kuburan? Berapa malam? Iya, jangan diulang lagi 3 hari 3 malam. Pada hari yang ketiga, Ia bangkit. Dari kebangkitan sampai naik ke surga, 40 hari
lamanya. Jadi dari kebangkitan sampai naik ke sorga 40 hari. Kemudian dari kebangkitan naik ke sorga, di atas sorga 10 hari kemudian turunlah Roh Kudus. Dalam perjanjian baru disebut hari Pentakosta. Di dalam Paskahnya orang Yahudi, hari Paskah itu adalah hari ke-50. 50. Itu diambil dari keluarnya Israel dari tanah Mesir. Sementara 50 dalam perjanjian baru diambil dari bangkitnya Yesus sampai hari Pentakosta, disebut juga hari ke-50. Nah, Bapak Ibu, yang kita bicarakan sekarang ini, kita soroti tentang kenaikannya Isa Al-Masih ke sorga. Menurut versinya Dr. Lukas. Dalam catatan yang kita baca tadi, saya baca ulang lagi, saudara dengarin baik-baik. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Saya stop dulu. Betania itu dekat-dekat dengan namanya Bukit Zaitun. Bukit Zaitun saudara ketemukan nanti di dalam Kisah Para Rasul. Di situ Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Di sini disebut mereka, yaitu murid-muridnya. Dan ketika Yesus sedang memberkati mereka, Yesus berpisah dari mereka, dari muridnya, dan terangkat ke surga. Seperti apa kita bayangkan dia terangkat ke surga? Dia naik kereta api kah? Naik bis kah? Atau naik pesawat kah? Nanti kita ketemukan. 52. Mereka sujud menyembah kepada Yesus. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita walaupun saat perpisahan. 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah, dengan kata lain menyanyi puji-pujian. Haleluya. Bapak Ibu, selama Yesus tinggal bersama dengan murid-muridnya, makan bersama, tidur bersama-sama, berjalan bersama-sama, melayani bersama-sama, dan lain sebagainya. Beberapa kali Yesus memberikan istilah kepada murid-muridnya begini. Anak-anakku sekalian, suatu saat nanti gembala akan ditangkap, lalu ditahan, dan domba-dombanya akan bercerai-berai, bagaikan induk kehilangan, bagaikan ayam kehilangan induknya. Murid-muridnya nggak pernah paham itu. Suatu saat ia berdoa kepada Bapa di sorga demikian, Bapakku, mereka ini adalah milik kepunyaanmu, bukan milikku. Mereka memuliakan Engkau dan memuliakan aku juga. Mereka memuliakan Allah dalam namaku. Yesus berkata, mereka ini adalah murid anugerah daripadamu, dititipkan kepadaku untuk bersama-sama dengan aku melaksanakan perintahmu di dunia ini. Demikian kata Yesus kepada Bapaknya. Kemudian pada pasal yang ke-13 di dalam Yohanes ayat yang ke-34, dia berkata begini kepada mereka, kepada murid-muridnya, anak-anakku, hendaklah kamu saling mengasihi satu dengan yang lain, supaya orang tahu bahwa kamu adalah murid-murid Yesus. Bapak Ibu, dalam pasal yang ke-14, suatu saat ketika mereka lagi berlari sana sini, sibuk melayani sana sini, mengadakan mujizat, dan mereka happy. Yesus mengutus mereka ke desa-desa. Yesus berkata, lepaskanlah mereka yang terikat, lepaskanlah mereka yang dirasuk setan, bangkitkan orang mati, sembuhkan orang sakit. Ketika murid-murid diutus itu, pada tiba waktunya mereka pada datang laporan kepada Yesus berkata, Guru, kami bersuka cita karena kami melihat iblis pada lari ketika kami tengking dalam namamu. Yesus berkata kepada mereka, jangan bersuka cita
karena setan takut kepada kamu. Jangan bersukacita karena kamu berhasil dalam pelayanan, tapi bersukacitalah karena namamu sudah ditulis di dalam sorga. Di dalam pasal 14 ya, Yesus dia melihat mereka ketika mereka itu bersenang-senang, sukacita. Lalu Yesus berkata kepada mereka begini, hei anak-anak, suatu saat kamu akan sedih. Tapi dengarkan baik-baik, janganlah gelisah hatimu, janganlah sedih hatimu. Karena aku akan pergi ke sorga, meninggalkan kamu. Aku akan pergi menjadikan tempat bagimu, menyediakan rumah bagimu. Ketika aku sudah sampai di sana, aku siapkan segala-galanya, aku akan kembali dan menjemput kamu sekaliannya. Lalu kamu kubawa ke sana, kepada rumah yang sudah kusiapkan, supaya di mana aku ada, kamu juga ada. Dan kamu akan bahagia bersama dengan aku di sorga. Haleluya. Saya mau tuntun saudara dalam materi ini. Mari aja kita berkhotbah berdua. Mari kita lihat materi kita di layar sejenak. Ya. Yesus naik ke sorga, kita sudah baca seperti begini. Oke, langsung ya. Waktu dan tempat. Waktu dan tempat itu dikira-kirakan itu siang, bukan malam. Waktu naik ke surga itu bukan malam, tapi kurang lebih itu siang. Cuma tidak dipastikan itu jamnya jam berapa, karena tidak ditulis itu. Kalau kematiannya Yesus ditulis pastinya itu jam sekian, kemudian gelap gulita sampai jam sekian, dan sampai jam sekian dalam proses kematian Yesus. Sekarang waktu pagi sampai siang, kurang lebih sedemikian. Itu waktunya. Dia bukan malam-malam tapi siang, terang benderang. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat pada poin yang pertama tadi. Tempatnya di mana? Kita sudah baca tadi disebutkan di dalam Betania. Dekat Betania. Ini kita tidak bisa melihat peta karena banyak waktu untuk menunjuk peta-peta itu. Jadi dekat Betania ini ada bukit namanya Bukit Zaitun. Ada lagu ketika saya sekolah minggu dulu bunyinya begini. Pada waktu Tuhan Yesus dengan muridnya ya ke Bukit Zaitun. Nah, datanglah awan menjemput dia. Tempat untuk, kenapa di Bukit Zaitun? Di Bukit Zaitun inilah, ini kira-kira Bukit Zaitun ini jaraknya antara Bukit Zaitun dengan kota Yerusalem. Antara Bukit Zaitun ini dengan kota Yerusalem, kira-kira tuh di sini ke Pasuruan. Tidak terlalu jauh. Buatlah 50 kilo kira-kira. Ya, Bukit Zaitun dengan kota Yerusalem. Kenapa harus di Bukit Zaitun naiknya ke sorga? Karena itu gunung strategis. Kalau seandainya di sini itu di Bromo. Gitu ya. Bisa lihat ke Malang, bisa lihat ke mana-mana. Ya, strategis dilihatnya. Bukit Zaitun. Tempat itu Tuhan sudah rancang demikian karena tadinya mereka itu di kota Yerusalem. Lalu Yesus mengajak murid-murid itu ke Bukit Zaitun. Ayo kita ke bukit yuk, murid-muridnya ikut. Nah, di atas Bukit Zaitun tempat itu untuk Yesus melihat ke Taman Getsemani. Ada apa kau harus melihat Getsemani sebelum naik ke sorga? Karena taman itu adalah taman kedukaan bagi Yesus. Di sana ia ditangkap. Setelah dia berdoa, minta pertolongan Bapaknya supaya tidak usah disalib. Jangan mati disalib. Itulah yang Yesus teriak, dia berkata, ya Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu dariku. Yesus berkata kepada Bapaknya, kalau boleh ya Bapa, aku tidak menolak mati. Aku tidak menolak mati, tapi jangan disaliblah. Tetapi Bapa menutup telinga, menutup mata dan melipat tangan. Tidak mau dengar doa Yesus. Karena itu programnya Allah. Taman kedukaan.
tempatnya menderita. Di atas bukit Zaitun dia melihat kota Yerusalem. Kota Yerusalem ini kota terbesar di sana itu. Tempatnya ramai. Suatu ketika di Yerusalem itu, di tempat ini ia dielu-elukan. Masuk ke dalam kota Yerusalem. Dia menunggangi keledai. Lalu orang tahu ada raja akan datang. Jalan masuk ke dalam kota itu dihampari dengan permadani, dengan karpet. Orang-orang di kampung itu tetap menyerahkan sarungnya, bajunya, dihamparkan ke jalan supaya keledai lewat nantinya ditumpangi Yesus itu. Dan ketika Yesus datang masuk dalam kota Yerusalem, sak kampung keluar. Mereka mengambil daun palem dan mereka lambaikan, mereka berteriak, Hosana, Hosana, Raja kami datang, Anak Daud datang, Yesus Kristus datang. Di kota Yerusalem itu orang mengeluh-elukan dia. Tetapi mereka ini yang menangkap dia dan menyelibkannya. Di atas bukit Zaitun dia melihat ada lorong namanya Dolorosa. Lewat di situ. Bahasa mereka berkata, Via lewat Dolorosa. Jalan ini ia lewati, gangnya kecil sekali. Lalu dia pikul itu salib yang panjang. Lalu kalau dia lurus pikul itu salib, kayak gagang sepeda motor itu masuk ada gang kecil. Ini kan panjang tuh salib itu. Dipikulnya sudah berat, jalannya kecil. Mana lagi Yesus pakai pakaian kayak jubah begitu. Waduh, notok di mana-mana. Semakin parah penderitaannya. Di atas kepalanya sudah ada mahkota duri dan sebagainya. Ini jalan ini harus dilihat dari bukit Zaitun sebelum dia naik ke sorga. Kemudian dia melihat padang gurun, tempatnya dia dicobai iblis dan dia menang. Tempat dia berpuasa 40 hari 40 malam, tidak makan tidak minum. Tempatnya menderita, semua dilihat dari bukit Zaitun ini. Dan semua dilewati dengan kemenangan yang luar biasa. Bukit Zaitun, tempat terakhir Yesus menginjakkan kakinya di bumi. Setelah di dalam dunia ini sekian lama dan dia pulang ke sorga, karena dia bukan orang dunia, tapi memang dia datang dari sorga. Allah menjelmakan dirinya. Alkitab berkata firman itu telah menjadi manusia. Alkitab berkata maka dilahirkanlah Yesus lewat Bunda Maria karena kehendak Tuhan. Banyak orang memplesetkannya, jangan didengar itu. Yang kita harus dengar adalah firman Tuhan. Ia mengandung dengan Roh Kudus, itu Maria, dan lahirlah Yesus, karena itu oknum Allah di dalamnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika dia naik ke sorga, kita lihat apa yang terjadi. Ayo kita teruskan. Ya, proses kenaikan Yesus ke sorga seperti apakah? Mari kita teliti melihatnya. Yesus mengangkat tangan dan memberkati murid-muridnya. Berkat itu dia beli dengan harga yang sangat mahal. Lagi, ketika Yesus naik ke sorga, ia mengangkat tangannya, memberkati murid-muridnya. Berkat itu ia telah beli dengan harga yang mahal. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau lihat sebentar ini bunyinya apa sebenarnya. Berkat ini yang diberikan kepada murid-muridnya sebelum naik ke sorga. Saya mau baca dulu itu. Apa kita baca deh? Oke, kita sebentar. Semoga tidak macet ya, kadang-kadang macet. Ya, kita baca dari ayat yang ke-16 sekalian. 16. Nah. Berkat ini yang diberikan kepada murid-muridnya. Berkat model apa gerangan kah? Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Lanjut. Ketika melihat Yesus, mereka menyembah Yesus. Tetapi beberapa orang ragu-ragu.
Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Saya ulang lagi. Yesus berkata kepada mereka, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Saya terjemahkan begini bunyinya. Ia berkata kepada mereka, "Kepadaku telah diberikan segala berkat, berkat di sorga dan berkat di bumi." Bapak Ibu, sebelum dipindahkan ayat ini, saya jelaskan sebentar. Berkat terbesar diberikan kepada kita adalah kuasa. Ingat ya, berkat terbesar diberikan kepada murid-murid Yesus, kepada anak-anak Kristus adalah kuasa. Bahasa lainnya, otoritas, kuasa. Nah saudara, dengar baik-baik. Uang itu kita perlu, emas perak kita perlu, jabatan itu kita perlu, status kita butuh, kawasan kita butuh, dan lain kita perlu. Tetapi coba saudara simak baik-baik. Kalau segala-galanya diberikan kepada kita, tapi kita tidak punya otoritas, kita tidak punya kuasa, kita tidak punya wewenang, kita tidak punya kesanggupan, lalu mau apa barang-barang itu? Dikasih proyek raksasa, sumber keuangan kita dari sana, atau kita diberikan uang sebanyak-banyaknya. Saudara, timbang baik-baik. Kalau kita diberikan uang sebanyak-banyaknya, tapi kita tidak diberikan kuasa untuk mengaturnya, kita tidak punya otoritas mengaturnya, maka uang itu akan membuat kita menderita dan menyiksa kita. Segalanya kita punya, tapi kita tidak diberikan kuasa, kita tidak dikaruniai dengan berkat kuasa dari Tuhan, maka segalanya itu akan menyiksa kita akhirnya. Jabatan, kedudukan, dan semua titipan Tuhan, itu Tuhan berikan kita kuasa untuk menatanya. Saudara, Allah berikan kuasa kepada Adam dan Hawa. Atur ini dunia ini. Kasih nama, ini pohon. Ini namanya gelas. Ini bunga-bunga. Oh ini namanya kertas. Bisa diatur. Ini bisa diubah manusia. Dan sebagainya. Oh ini karpet, oh ini tembok, itu kursi, itu manusia yang bikin. Kasih nama, oh ini manusia, oh ini hewan, ini lain sebagainya ciptaan Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang kasih nama, tetapi manusia. Kuasa diberikan kepada manusia, mengaturnya, memberikan nama, dan kemudian menata dan perintahnya. Saudara, kalau kita punya uang banyak, uang itu tidak boleh menjadi bos kita yang jahat. Tetapi dia adalah sahabat setia kita, rekan kerja kita, teman kita. Di mana kita ada dan dia ada. Tidak boleh di mana ada uang dan kita ada di sana. Harusnya kita ada dan dia ada. Ketika kita diperlu, dia hadir dengan tepat waktu dan tepat guna. Dan segalanya yang Allah percayakan kepada kita tidak boleh terjadi terbalik. Di sana dia dan kita ada. Beda. Otoritasnya Allah kepada kita. Makanya Allah berkata, supaya di mana aku ada kamu ada. Dia ada, dia otoritas kita dan kita ada dan kita aman. Nggak boleh di mana kita ada Tuhan ada, kecuali itu utusan dan dia tidak ada secara pribadi, tapi ada karena penyertaannya, pengaruh dari kekuasaannya, penyertaannya. Bapak Ibu, inilah berkat yang diberikan kepada murid-muridnya. Dia berkata segala kuasa, segala berkat yang di sorga yang di bumi, diberikan kepadaku. Dan berkat itu diberikan kepada mereka ketika dia angkat tangannya. Di atas bukit Zaitun dia angkat tangannya kepada murid-muridnya, memberkati murid-muridnya. Seperti Yakub memberkati anak-anaknya. Seperti Abraham memberkati anak-anaknya. Seperti Ishak memberkati anak-anak cucunya.
Diangkatnya tangannya, ditumpanginya kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya merasa bangga, dicurahkannya berkat dari Yesus sebelum Yesus kembali ke sorga, rumah kepunyaan dia. Ia bertanggung jawab. Ia tidak tinggalkan anak-anaknya, murid-muridnya, telantar, miskin, menderita, bodoh dan lain sebagainya. Dia berikan segala-galanya. Setelah itu, baru dia pamitan kepada murid-muridnya. Rasa bangganya murid-muridnya punya guru sedemikian baiknya. Kita kembali kepada PowerPoint kita. Jadi Bapak Ibu, itu yang kita kejar, yang kita perlu, yaitu berkat kuasa. Kita diberikan kuasa untuk melayani pekerjaannya Tuhan. Kita diberikan kuasa untuk menoto tugas tanggung jawab kita di kantor, di ladang, di sawah, di laut, di mana-mana, di rumah. Kita diberikan kuasa sebagai bapak dan mama buat anak-anak kita, menoto mereka, membekali mereka. Kita diberikan kuasa dan mandat di kantor kita untuk bekerja, mengatur ini dan itu, dan lain sebagainya. Itu namanya berkat yang Yesus katakan telah diberikan kepadaku yang di dunia dan di sorga. Dan itu dicurahkannya kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga. Aduh, saya membayangkan itu. Saya renungkan berhari-hari, model apa gerangan itu. Kita belajar dulu tentang angkat tangan ini ya. Kita kerjakan dulu sebentar. Soalnya kadang-kadang ini kita nggak ngerti, itu perlu di ngerti. Itu tangannya Yesus itu kan ada gambaran. Itu gambaran. Nah, itu gambaran. Begitu. Gambaran suara. Angkat tangan, ada beberapa cara angkat tangan. Kalau kepala tunduk begini, angkat tangan begini, atau angkat tangan begini, pasti kepala tunduk. Kalau kepala tunduk, angkat tangan begini artinya apa? Menyerahkan diri, terserah yang punya otoritas. Dia mau kerangkeng kayak mau diapa, artinya sudah harapmu. Aku sudah pasrah. Kita kalau berdoa kepada Tuhan, semua masalah kita sudah berdoa, sudah ujung kehidupannya, sudah puasa dan macam-macam kita sudah kerjakan dan tidak ada hasilnya. Tidak ada cara lain, jangan bunuh diri. Apa yang dilakukan? Angkat tangan. Tunduk di hadapan Tuhan, Tuhan, aku serahkan sudah, nggak ada cara lain lagi. Tuhan mau apa kan aku terserah. Kalau proses tadi sudah dikerjakan. Istilah orang berhikmat berkata, selagi kita masih bisa angkat menangani pekerjaan yang bisa kita tangani. Menangani itu istilah tangan bertanggung jawab. Dikatakan mereka, selagi kita masih mengangkat tangan, mengatur, selagi kita masih turun tangan, Allah yang angkat tangan. Tapi kalau kita sudah nggak sanggup, kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan, melakukan tugasnya. Itu namanya mujizat. Kalau kita masih bisa turun tangan, itu proses. Tuhan memberkati. Saudara kalau masih bisa jangan angkat tangan. Itu namanya males. Enggak mau repot. Bisa dikerjakan gampang kok angkat tangan. PR anak-anak itu kadang-kadang gampang. Pura-pura susah supaya mamanya ngerjain. Gampang padahal dikerjakan. Tunggu yang mujizat terjadi dengan gampang. Lebih bermutu pekerjaan yang kita kerjakan, hasil yang kita kerjakan dengan proses daripada mujizat dadak-dadak. Oke, angkat tangan lagi tadi. Seperti apa? Kalau angkat tangan untuk menerima kan kita begini menerimanya. Tanda tangan lebar-lebar. Makanya kalau saudara sidang jemaat terima berkat, itu kan hamba Tuhan, imam. Sudah dikasih pengurapan mandat oleh Tuhan menyampaikan berkat. Ya saudara terima dengan senang hati, dengan iman. Kalau udah berkat, saudara-saudara mau begini,
Itu mah bukan menerima berkat, ngejek namanya. Iya kan? Kalau nggak yakin ya memang sudah begitu. Tapi kalau saudara datang di gereja, kita datang di gereja dengan sungguh-sungguh ingin ketemu dengan Tuhan, kita sangat perlu dengan Tuhan, siapkan hati baik-baik. Nah kadang-kadang kita nggak dapat berkat Tuhan, nggak dapat rema dari khotbah, tapi kadang-kadang dari pujian kita menikmati hadirat Tuhan. Kadang-kadang terjadinya begitu. Nah, kadang dari pujian kita nggak dapat berkat Tuhan, khotbah kita nggak dapat berkat Tuhan, tetapi doa berkat. Justru disitulah endingnya kita menerima berkat Tuhan, hati diteguhkan, terjawab. Beda. Kalau saudara datang ibadah memang disiapkan secara khusus. Saudara pulang nanti beda dengan saudara kita datang di gereja asal-asalan. Sekarap-karapnya sudah buru-buru dan sebagainya. Ibadah yang baik segalanya disiapkan. Pakaian sederhana, persembahan disiapkan baik-baik. Tidak asal kurmak di dalam dompet. Jangan sampai salah lalu saudara pulang menyesal. Mestinya saudara mau kasih yang 50.000, salah pegang, keluar yang merah. Sampai di jalan saudara mau belanja loh, uang merah kok nggak ada tadi. Ini kok yang hijau ini, biru ya. Nah, karena sudah sakit hati sama Tuhan. Gara-gara ke gereja tadi hilang uang 50.000. Ya, jadi lebih baik itu kecuali memang Tuhan bicara. Berak semua orang bisa. Tapi segalanya itu harus dirancang dengan baik supaya dengan senang hati dan Tuhan dipermuliakan dalam hidup ini. Amin. Oke. Lalu kalau memberkati itu tangan memberkati. Kalau begini, ini kita menyembah. Kita terima, kita menyembah. Saya takut gak habis ini kok. Yesus terangkat langsung dalam awan, tidak pakai kuda atau kereta. Ya, gambarannya nih, karikaturnya. Yesus terangkat langsung dalam awan, tidak pakai kuda, tidak kayak Elia, beda. Langsung, muridnya lihat, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 11 itu mereka menatap, melongelit ke langit, kok semakin hilang Yesus. Lalu malaikat berkata kepada mereka begini, hai orang-orang Galilea, kenapa kamu menatap ke langit? Yesus ini naik ke surga seperti kamu lihat. Dia akan datang persis seperti yang kamu lihat naik ke surga itu. Malaikat katakan demikian, karena mereka itu melong melihat, guru dada guru, ayo angkat aku juga pengen ke surga guru, ayo angkat aku, semakin jauh, lama-lama hilang. Dan mereka itu bongok-bongok lagi, Yesus angkat aku. Malaikat berkata di depan mereka berkata, orang-orang Galilea, itu Yesus naik ke surga. Dia akan datang seperti yang kamu lihat naik ke surga itu. Tidak pakai kuda, tidak pakai kereta. Naik begitu. Bapak Ibu, dengarkan baik-baik. 1. Ketika Yesus bangkit dari kematian, dibangkitkan, tidak ada orang tahu. Tidak ada mata melihat. Ketika Yesus bangkit dari kuburan, tidak seorang pun melihat dia bangkit. Dia keluar dari kuburan, tidak ada. Tidak ada ditulis. Tetapi ini Yesus naik ke surga, mata melihat langsung naik ke surga, terangkat dalam awan. Tapi ketika bangkit, dia tidak memperkenankan dirinya dilihat orang dibangkitkan. Karena kenapa? Karena hari itu juga Yesus harus menampakkan dirinya sesuai dengan janji dalam firman Tuhan kepada murid-muridnya. Tapi ketika lihat sedang proses bangkit dari kematian, tidak ada orang tahu, tidak ada orang melihat langsung. Itu selisih berapa jam kemudian pagi-pagi baru bisa memperlihatkan dirinya kepada Maria Magdalena, kepada Yohanes dan berikutnya. Oke, kita teruskan lagi. Oke, ini bagian B, setelah itu selesai. Nah, sikap murid atas kepergian Yesus ke surga. Apa kira-kira sikapnya murid? Marah-marahkah? Nangiskah mereka? Dan lain sebagainya.
Apa yang mereka kerjakan? Tengkar mereka kah? Menyalahkan Yesus? Karena kamu nakal, Yesus pergi ke sorga, ninggalin kita. Kira-kira sikapnya seperti apa? Ayo kita melihat. Mereka bersuka cita. Senang. Kenapa senang? Karena Yesus sudah janjikan kepada mereka, aku pergi sediakan tempat bagi kamu. Kalau sudah siap semuanya, aku akan datang menjemput kamu, lalu aku bawa kamu ke sorga. Di mana aku ada, kamu juga ada di sana. Artinya kita sama-sama di sana. Haleluya. Mereka bersuka cita karena mereka sudah tahu itu. Oke. Lalu apa perbuatan mereka? Mereka ngerjain apa? Itu Alkitab tadi katakan, saya mau baca, enggak usah dipindah deh. Saya mau baca ayat yang ke-52. Enggak usah dipindah deh. Ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka sujud menyembah kepada Yesus. Oh, Yesus sudah naik ke sorga. Tidak di situ lagi. Tetapi mereka menyembah kepada Yesus. Alkitab berkata mereka sujud. Orang manusia hidup dalam 3 dimensi, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Yang sujud itu tubuhnya. Sujud, praktekkan. Sujud. Yang bersuka cita itu reaksi dari emosi, dari jiwa. Sukacita mereka. Yang menyembah, yang connect kepada Yesus itu adalah rohnya. Roh, jiwa, dan tubuh tetap masih connect dengan Yesus. Menyembah. Karena Yesus sudah gak kelihatan sama mereka. Tetap mereka beriman dan percaya kekuasaannya, kemahahadirannya sang guru Yesus tetap ada di sini. Yang tadi memberkati kita. Kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu, murid itu setia. Sekarang ini loh gak ada Yesus di tengah-tengah kita kelihatan. Tapi kita percaya ada Yesus di sini. Amin. Ia maha hadir. Ia maha tahu. Ia maha kuasa. Dia tahu. Tuhan yang disembah orang di Israel sama dengan yang kita sembah di sini. Tuhan yang disembah orang di Mesir sama dengan Tuhan yang kita sembah di sini. Kalau dia hadir di Mesir, kuasanya sampai di sini. Kalau dia hadir di Probolinggo, dia hadir di Filipina, di Cina, di Papua dan di mana. Karena maha kuasa, maha hadir. Sikap murid, kita baca tadi itu ya. Kedua, mereka pulang ke Yerusalem untuk menanti janji Bapa dan selalu berada di dalam bait Allah. Ini Kisah Rasul 1 ayat 4 dan ayat 12. Supaya enggak bohong, ini perintahnya Tuhan loh. Kita baca sebentar deh. Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 12. Itu mereka pulang ke Yerusalem menanti janji Bapa yaitu Roh Kudus. Ya, pada suatu hari, ayat 4 ya, ketika Yesus, maka bersama-sama dengan mereka muridnya, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Kamu jangan meninggalkan kota Yerusalem. Tadi kan mereka di mana? Di Bukit Zaitun kan? Nah, sekarang mereka balik ke Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Itu Yesus berkata, jangan tinggalin kota Yerusalem. Karena 10 hari setelah naik Yesus ke sorga, dia akan datangkan janji itu. Janji seperti apakah? Kita lihat sebentar ayat 8. Ayat 8. Ya. Apa yang terjadi kalau janji itu didatangkan Yesus? Ayat 8-nya. Nah, ini ayat 8-nya katakan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa yang dijanjikan Tuhan ini itu diterimanya nanti di Yerusalem itu ya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi.
Ini berkat yang hebat ini diberikan kepada mereka itu kuasa. Ini berkat diberikan tadi, kuasa. Kuasa memberitakan, kuasa mengerjakan, kuasa mengatasi, kuasa mencipta, kuasa memelihara, kuasa bertanggung jawab. Itu kuasa. Segalanya itu dikerjakan dengan kuasa. Itu berkat yang hebat. Kita kembali kepada ayat, kita pindah ke ayat 14 tadi. 12. Ya, jangan tinggal ke Yerusalem. Maka kembalilah rasul-rasul itu, murid-murid itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Jaraknya ini dengan Bukit Zaitun, ya dekat, kira-kira sekitar 50 kilo di jalannya itu. Kapan-kapan saya ceritakan tentang perjalanan dari Bukit Zaitun itu ke Yerusalem. Model apa kira-kira? Turun apa naik? Hebat di sana. Kayaknya ada jalan tol ke sana. Kita kembali. Mau selesai? Nah, oke. Mereka pulang ke Yerusalem untuk menantikan janji Bapa dan selalu berada dalam bait Allah. Jadi murid-murid ini tetap bersekutu dan mereka praktekkan tentang perintah baru tadi, yaitu Injil Yohanes 13 ayat yang ke-34. Itu Yesus berkata, hendaklah kamu saling mengasihi satu dengan yang lain, supaya orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Jemaat, hendaklah kita saling mengasihi satu dengan yang lain, supaya orang tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Dari mana orang tahu bahwa kita adalah murid Yesus? Oh, enggak ada yang jawab ya. Yesus berkata kepada mereka, hendaklah kamu saling mengasihi supaya orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Dari mana orang tahu kalau kita adalah orang GBI Pondok Daud? Karena apa? Karena kita saling mengasihi. Apa ciri khasnya GBI Pondok Daud kira-kira? Tidak punya ciri khas. Saling mengasihi. Amin. Tidak usah cerita, aku dari Pondok Daud. Mereka begini dari Mater Dei. Saya tidak tanya mereka, kalian dari Mater Dei ya? Dari mana aku tahu kalau mereka ini dari Mater Dei? SMA Mater Dei, SMP Mater Dei. Dari mana aku tahu? Ada apanya? Kok saya kenal mereka? Saya tahu mereka ketemu di jalan. Oh, ini anak Mater Dei ini. Dari mana saya tahu? Ada logo di sini. Logonya apa itu? Ya Mater Dei. Ya kan? Ada logonya. Walaupun nggak ada tulisan Mater Dei, itu logonya. Logonya orang Kristen itu apa? Kasih. Hendaklah kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Masih ingat, murid Yesus 12 orang. Mau bikin pakaian seragam. Ceritaku pernah dengar begitu? Ceritaku pernah dengar begitu ya? 12 murid. Mereka mau Natalan bikin seragam kayak ibu-ibu di sini. Pakai pakaian lorek-lorek. Simon Petrus dianggap tua, ini menjadi contoh teladan ini kakak-kakak di antara 12 murid ini. Dipanggil tukang, pergi ke penjahit, diukur. Oh, diukur sama semua. Simon Petrus kan sudah tua, sudah roda bungkuk, memendek badannya. Semua pakaian dijahit, pakai ukurannya Simon Petrus. Ketika semua 12 murid datang, suruh pakai, semua masing-masing pakai, kita mau paduan suara, pakai. Filipus yang tinggi badannya, ganteng. Ketika dia pakai itu pakaian tidak masuk karena pendek tuh baju, celananya jingkrak. Apa yang terjadi? Filipus berkata, ganti ini baju. Ini nggak cocok buatku. Kalau nggak diganti, aku akan pindah gereja. Iya kan? Akhirnya bagaimana? Yesus punya cara aja berkata begini, Pak Ila, saya akan ke tukang jahit. Badanku yang diukur oleh penjahit. Lalu Yesus diukur. Semua pakaian pakai ukurannya Yesus. Ketika dicoba, dipakai Simon Petrus cocok. Dipakai Yohanes cocok. Pakai Yakobus cocok. Dipakai Filipus cocok. Dipakai Bartolomeus cocok. Dipakai Thomas cocok. Kenapa? Karena ukurannya yang dipakai adalah ukurannya Yesus. Siapakah Yesus itu? Yesus adalah kasih. Artinya kalau ukuran yang dipakai adalah ukuran kasih, mau yang tua mau yang muda semuanya cocok. Amin. Pakailah ukuran itu. Kasih. Allah itu kasih adanya. Terakhir, penutup.
Apa bunyinya itu penutup? Tidak ada itu. Kenapa kok hilang? Tidak ada ya? Kalau saudara, kalau begitu, saudara tutup sendiri. Mari kita berdiri. Penutupnya itu tulisannya begini, ku ingin tetap di sini. Di mana? Di Yerusalem. Dan memandang indah wajahmu. Kita mau perjamuan kudus. Haleluya. Kita menyanyi, menyembah Tuhan. Yuk kita berdiri bersama-sama. Saudara, tadinya ibadah ini mau ditiadakan. Lalu kami sudah lapor ke Polres bahwa tidak ada ibadah. Tapi kok saya pikir anugerah kok disia-siakan. Lalu dirunding dengan jemaat dan jemaat hadir ya. Diberkatilah saudara. Diberkatilah kita sekalian. Silakan saudara pelan-pelan boleh ke kamar mandi sejenak karena kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Sama-sama, ya jemaat nyanyikan. Sinar Kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Lagi dari awal, ayo kita sama-sama. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Katakan ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Iya, Bapak Ibu, kita akan terima sakramen kudus. Nanti saudara diberikan kesempatan menyembah Allah, menyembah Yesus. Saudara sedang memegang perjamuan kudus. Mari teman-teman, yuk kita nyanyikan pujian ini, kita pelan-pelan dulu yuk, ayo. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, sinar kemuliaan
angkat roti dan katakan, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu Tuhan. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Kalau murid Yesus begitu setia, walaupun Yesus tidak kelihatan lagi, tetap mereka menyembah Dia. Apakah jemaat ini seperti dengan murid-murid tersebut? Tetap setia. Mereka berkumpul di Yerusalem. Mereka di dalam bait Allah. Mereka setia menantikan janji Allah. Mereka rindu menerima kuasa itu, berkat itu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait Tuhan. Haleluya. Ku ingin tetap di sini. Apa yang kita pandang dan memandang indah wajah-Mu. Lagi katakan, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini. Apa yang kita kerjakan? Menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indahnya. Saudara masih mau menyanyi? Menikmati bait-Mu Tuhan. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Haleluya. Pandanglah wajahnya, Dia terangkat ke surga dengan kemuliaannya. Dia sediakan tempat bagi kita, ada di surga. Ada di surga. Haleluya. Amen. Amen.
Boleh saudara lepaskan sejenak masker masing-masing. Saudara milikilah iman. Terimalah kuasa dari Roh Kudus untuk bertahan dalam iman. Tetap utuh ketika Yesus datang dan bertanya. Dia tidak tanya apa-apa kepada kita selain adakah iman padamu. Ada kuasa pada kita diberikan. Kuasa itu yang kita pakai bertahan dalam iman. Saudara percaya sudah diselamatkan oleh karena tubuh dan darah Yesus ini? Mari kita terima roti ini, kita makan bersama dalam nama Yesus. Kita makan bersama. Pertangan kanan kita angkat cawan. Kami sembah Kau Tuhan. Kiralah nama ya rana baso. Sindara lama nana lama se. Lana nama nana lama se. Karena nama ya rana lama. Anggur ini adalah simbol lambang dari darah Yesus yang olehnya kita sudah diselamatkan. Pegang kuasa itu, beriman kepada Dia selalu, setialah bersekutu dengan Tuhan selalu. Apakah saudara percaya dengan darah Yesus kita diselamatkan? Mari kita terima, kita minum bersama dalam nama Yesus. Kita tadahkan tangan. Kita tadahkan tangan kita terima kuasa dari Kristus. Mari kita terima kuasa. Kita terima berkat. Kita terima otoritas. Kita terima berkat pengurapan hikmat. Kita terima kuasa. Kita terima kuasa. Terimalah damai, terimalah sukacita, terimalah kesembuhan, terimalah ketenangan. Haleluya.
Iratana barada bala sikala. Itara la bala la bala. Orata kada bala la bala. Ya, amin. Ya, amin. Irata kada barada bala. Amin. Kami bawa bangsa ini di haribaanmu ya Bapakku. Kami doakan pemimpin bangsa kami, Presiden. Kami doakan Kapolri. Kami doakan Panglima TNI. Kami doakan bidang keamanan, juga ekonomi, pendidikan, sosial, yang mengurus ibadah masing-masing. Diberkati Tuhan. Jawa Timur diberkati Tuhan. Probolinggo Kota Kabupaten diberkati Tuhan. Gereja Pondok Daun diberkati Tuhan, amin. Seluruh umat diberkati Tuhan. Yang datang malam hari ini, yang tidak datang sekalipun diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita siapkan persembahan kita. Saya sampaikan beberapa pengumuman sejenak. Terima kasih kepada seluruh sidang yang ikut partisipasi untuk kita berikan paket pada lingkungan sekitar kita. Terkumpul paket 210 paket. Sudah kami bagikan semua. Terima kasih buat tenaga-tenaga sukarela. Lalu saya minta maaf bagi saudara-saudara, adik-adik dan bapak ibu yang mungkin menyapa saya kemarin dan tidak sempat saya balas. Saya ini gaptek jadi nulisnya lama. Jadi kadang saya nggak bersurat. Mungkin saudara-saudara ada yang tidak terbalas WA-nya, minta maaf. Terima kasih, Tuhan berkati. Saudara, tolong jangan lupa. Ini hari Kamis, bukan hari Minggu. Maksud saya jangan sampai lupa dan Minggu dilupakan, minggu yang akan datang ini. Ini hari Kamis. 3 hari lagi kita di sini lagi ya. Oke, ayo kita angkat persembahan kita yuk. Kita doakan ya. Oh Bapa, ini persembahan kami, Tuhan tolong kami persembahkan. Terima kasih, Tuhan sudah lawat kami, Tuhan sudah berkati kami. Dan kami mau serahkan persembahan ini, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Haleluya. Sekaligus kita angkat 2 tangan kita terima berkat. Kita tadakan tangan kita buka hati kita. Turunlah berkat dari Allah Bapa kita. Kasih karunia dalam Yesus Tuhan. Terimalah dengan iman. Pulanglah dengan damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Demi nama Yesus Kristus. Haleluya.